alhamdulillahilladzi ja'ala islama dinan wa inhaja wa arsala rasulahu basyiran wa nadhira. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi taziduhum takdiran wa tasrifa. Dewan Hakim yang kami muliakan, Bapak Ibu hadirin, apa kabar semua? Sehat? Alhamdulillah. Islam merupakan ajaran sempurna yang membawa pesan universal bagi umat manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa misi rahmatan lil alamin, yakni rahmat bagi seluruh alam. Ajaran menebar kebaikan, kedamaian, dan keadilan tertuang di dalam kalam ilahi dan risalah nabawi. Namun hadirin, dalam realitas kontemporer, citra Islam seringkali dipersepsikan secara negatif, baik di kalangan masyarakat dunia maupun di Indonesia. Isu terorisme, radikalisme, dan kekerasan atas nama agama saat ini melekat pada umat Islam, tidak terkecuali umat Islam Indonesia. Bagaimana tidak hadirin, sejarah kelam bangsa kita pernah mencatat bahwasanya berbagai aksi teror yang mengatasnamakan Islam, yang paling besar yakni ledakan bom Bali pada tahun 2002 yang menewaskan ratusan warga Indonesia dan warga negara asing. Peristiwa ini membuat mata dunia tertuju kepada Indonesia. Dampak terhadap stigma Indonesia sebagai agama teror masih melekat sampai saat ini. Keadaan ini diperparah dengan berbagai framing yang dibangun dengan media lokal dan internasional yang cenderung menyudutkan Indonesia. Hadirin, di tengah stigma negatif masyarakat dunia tentang Islam, mampukah kita mengembalikan citra Islam yang sesungguhnya, yakni Islam yang rahmatan lil alamin? Lalu bagaimanakah cara untuk mengubahnya? Maka untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, perkenankanlah kami untuk menyampaikan sebuah syarahan Al-Quran dengan judul Menampilkan Islam Rahmatan lil Alamin. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 143 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas litakunu
Dan demikian pula kami jadikan kamu umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan agar Rasul Nabi Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Dewan Hakim yang kami muliakan, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Profesor Dr. Wahbah Azwaini dalam tafsir Al-Munir juz 1 halaman 369, beliau menjelaskan bahwa kata wasato berarti sentral yang berada di tengah, atau dalam bahasa Arab al-khiyar wal-ad, umat pilihan dan adil. Sedangkan kalimat umat wasato yakni umat pilihan yang terbaik di tengah-tengah umat lainnya, berada di tengah-tengah dalam berbagai urusan, Baik urusan dunia maupun urusan akhirat, tidak berlebih-lebihan dan tidak mengurangi. namun hadirin, ada keseimbangan, perhatian dan perpaduan antara dua hal, yakni jasmani dan rohani, sesuai dengan fitrah manusia. Pendapat ini juga dikemukakan oleh At-Tabari dalam tafsirnya Jami'ul Bayan At-Tawili Awil Quran. Beliau menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai umat wasata, tak lain karena keseimbangan mereka dalam beragama, yang dimana mereka bukanlah seperti orang-orang Nasrani yang berlebihan dalam kehidupan kependetaan atau terapah, dan mereka bukanlah seperti orang-orang Yahudi yang menyepelekan agama Tuhannya, membunuh rasul-rasulnya dan mengubah ayat-ayatnya. Hadirin, Islam hadir sebagai penyelamat, bukan hanya di dunia, akan tetapi juga di akhirat. Hal ini dikemukakan dari maqasidus syariah, tujuan syariat dalam gagasan hukum Islam yang memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dan untuk memelihara 5 perkara penting tersebut, maka haruslah tercipta kehidupan yang damai dan penuh dengan kasih sayang. Namun hadirin, jika kita melihat situasi saat ini, ajaran Islam dalam ayat ini belum mampu diimplementasikan oleh sebagian besar umat Indonesia. Alih-alih menjadi umat pertengahan yang menjadi penyeimbang hubungan antar agama, nyatanya sesama tubuh umat sendiri kerap terjadi gesekan, Saling hujat karena adanya perbedaan pemahaman, serta saling bermusuhan karena perbedaan pandangan politik, sosial, dan kebudayaan. konflik internal antar muslim saat ini dapat disaksikan baik melalui sosial media maupun pada situasi nyata. Hadirin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pelopor kedamaian dan pengusung rahmatan lil alamin, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 107 sebagai berikut. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sadaqallahul azim. Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
wal hadirat rahimakumullah. Al-Imam Abul Fadl Iyad bin Musa Al-Andalusi dalam kitabnya Asy-Syifa bi Takrifi Huquqi Mustafa, beliau menjelaskan bahwa rahmatan lil alamin adalah kasih sayang yang meliputi seluruh umat manusia. Bagi orang mukmin memperoleh petunjuk, Bagi orang munafik hidup aman tidak dibunuh. Tidak berlebih-lebihan dalam mencintai dunia. hadirin, kenapa bisa Islam diidentikan dengan kekerasan? Padahal pembawa risalahnya sendiri adalah seseorang yang berakhlak mulia dan memiliki tugas dan tujuan utama adalah untuk memperbaiki akhlak manusia. Sebelum kami menutup syarahan kami, marilah kita sampaikan salam rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habibi, ya Nabi Allah, ya Rasulullah. Sekian syarahan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.